Maju terus pantang mundur, di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda. Pernah nggak sih kita kebayang kalau Indonesia bakal bisa seberkembang ini? Jujur aja, kami pun dulu muak melihat prestasi timnas yang gitu-gitu aja, yang bahkan melawan tim macam Thailand, Vietnam aja kelabakan. Memang salah satu faktor yang bikin timnas remuk ketika itu, ya udah pasti karena federasinya nggak jelas. Akan tetapi di era yang baru ini, baik dari sisi federasi, liga, pembinaan, semuanya mulai berjalan ke arah yang positif. Dan imbas terbesar tentu saja ke tim nasional itu sendiri. Nah, tentu kita tahu bersama Kuwait, ranking FIFA Indonesia adalah yang paling rendah di antara semua peserta di round 3 ini. Apalagi setelah Indonesia tergabung di grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab, Bahrain, dan juga China. Beragam keraguan pun mulai muncul lantaran Indonesia benar-benar dianggap sebagai bocah kemarin sore alias debutan. Ditambah track record tim-tim ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam yang remuk redam di 2 edisi sebelumnya, membuat Indonesia makin dipandang sebelah mata. Akan tetapi, semua anggapan itu seketika berbalik saat Indonesia secara luar biasa mampu meladeni 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan juga Australia. Bahkan saat laga melawan Australia kemarin, kabarnya pertandingan itu sampai disiarkan ke 48 negara di seluruh dunia. Maka nggak heran kalau FIFA pun dengan tegas menyebut Indonesia sebagai tim paling seksi bagi media untuk sekarang ini. Semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Optimis, itulah yang kini benar-benar dirasakan publik tanah air ketika menatap round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persetan dengan para pecinta AFF itu karena pada akhirnya apa yang ditorehkan oleh Indonesia di 2 laga awal round 3 ini adalah prestasi besar. Datang dengan status skuad termuda serta diremehkan, akhirnya berkat doa, usaha, dan pastinya keberuntungan, Indonesia mampu meraih 2 poin krusial atas Arab Saudi dan juga Australia. Untuk kemudian menatap laga di bulan Oktober dengan rasa percaya diri lebih meraih kemenangan. Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu di balik sangkar baja hati sembunyi embun pagi, perjuangan sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjal jalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan di abadi. Yap, apa yang dilakukan oleh Indonesia benar-benar membuat tim ini makin jadi sorotan dunia. Sumpah nggak bohong, karena bagaimanapun, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, prestasi Indonesia sama sekali nggak main-main. Mulai dari lolos Piala Asia via kualifikasi, lolos 16 besar Piala Asia Senior untuk pertama kalinya dengan status tim termuda, lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai tim debutan, dan juga lolos pertama kalinya ke round 3 dengan status tim termuda juga. Ditambah push rank, yang dinilai menjadi yang paling progresif karena dalam waktu singkat, Indonesia yang semula ada di angka 170-an, sekarang ada di posisi 129 berkat 2 hasil imbang atas Arab dan Australia. Atas dasar itulah, Presiden FIFA Gianni Infantino dengan tegas menyebut Indonesia sebagai tim paling seksi khususnya di kawasan Asia. Baginya, segala hal yang udah dilakukan Indonesia sejauh ini sangatlah luar biasa. Sepak bola Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan pesat dengan berhasil mencapai babak semifinal kejuaraan AFC U23 2024, babak kedua Piala Asia AFC 2023, dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Mereka juga menjadi tuan rumah yang hebat pada Piala Dunia U17 2023. Ucap Infantino dilansir dari situs resmi FIFA. Yap, apa yang dikatakan oleh Infantino pada akhirnya bisa dibuktikan dengan sorotan luar biasa media-media internasional kepada tim Garuda. Sebagai gambaran, saat melawan Australia kemarin, laga tersebut kabarnya bahkan disiarkan di 48 negara yang berbeda di seluruh dunia. Gak sampai di situ, Indonesia nyatanya juga menjadi pusat perhatian bagi para fotografer dan media dari beberapa negara yang tengah meliput pertandingan saat melawan Australia. Waktu itu, dalam sebuah momen, banyak media, entah dari dalam ataupun luar negeri, menunggu para pemain Indonesia masuk ke dalam lapangan. Sebab bagaimanapun mereka pastinya penasaran dengan skuad Indonesia yang kini dianggap sebagai ancaman nyata di round 3 saat melawan Australia. Jalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru.
tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Lebih lanjut, kiprah dari timnas Indonesia nyatanya juga menjadi sorotan bagi media-media ternama luar negeri. Dan hampir semuanya memberikan pujian kepada Indonesia setelah mampu menahan imbang dua tim kuat, yakni Arab Saudi dan Australia. Di antara media yang menyoroti Indonesia adalah media-media terkenal seperti ESPN dan Never Sport. Selain dua media tersebut, sudah pasti ada juga media Vietnam yang pastinya sekarang lagi iri banget sama pencapaian dan segala sorotan yang diterima Indonesia. menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda. Sementara itu, salah satu media dari Jepang bernama Hochi News yang begitu salut dengan apa yang sudah dicapai oleh Indonesia. Yap, menurut media tersebut, salah satu kunci sukses Indonesia bisa mencapai titik ini tak terlepas dari program potong generasi yang dilakukan, di mana hampir nggak ada tim di dunia ini yang sebagian besar pemain timnas seniornya adalah mereka yang juga menjadi tulang punggung di timnas U23 juga. Ditambah kepintaran PSSI dalam mencari pemain keturunan, nyatanya mampu menjadi sebuah kombinasi yang sangat menarik untuk saat ini. Indonesia di babak kedua kualifikasi melaju dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Tim yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong yang juga pernah melatih tim nasional Korea memiliki banyak pemain berusia awal 20-an dan beberapa pemain termasuk back Justin Hubner yang pernah bermain di Cerezo Osaka juga bermain untuk tim nasional U23. Tulis Hochi News pada artikelnya. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjal jalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Indonesia masih punya peluang untuk berbicara banyak di grup ini. Sebab semua juga tahu kalau tim Garuda udah dapat 2 pemain baru lagi dalam diri Messilgers dan Eleanor Renders yang bagaimanapun adalah pemain reguler di level Eredivisie. Kombinasi keduanya dianggap akan membuat tim ini jadi lebih tangguh karena sebelumnya Indonesia udah punya pemain-pemain yang secara jam terbang sangat mumpuni macam Martin Pos, Jay Sess, Tom Haye, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, hingga Jordi Amat sekalipun. Dan ingat, PSSI sampai sejauh ini masih berusaha mendatangkan penyerang baru. Yang mana nama Ole Romeni dan Mauro Zelstra masih menjadi prioritas walaupun ya semua tahu kalau khusus Ole Romeni ini sulit banget. Tapi percaya aja sama Pak Erik beserta jajarannya, beliau pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat tim ini bisa meraih mimpi tembus Piala Dunia. So, untuk sekarang tugas kita adalah percaya dan selalu berdoa kalau Indonesia sejatinya punya peluang ke Piala Dunia walaupun pastinya ya sangat sulit. Tapi ingat, sulit bukan berarti nggak bisa, karena dalam sepak bola segalanya bisa terjadi, oke? dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.